Adapun berkaitan dengan malam ganjil, karena ada perbedaan awal Ramadan, maka boleh jadi ganjilnya berbeda. Yang menjadi patokan bukan awalnya, tapi akhirnya. Tadi sudah disampaikan bahwa Nabi SAW mengatakan taharraw lailatul qadr di fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Nah, tasi'ah, sabi'ah, khamisah, di 9 malam yang tersisa, di 7 malam yang tersisa, di 5 malam yang tersisa, di 3 malam yang tersisa. Jadi kalau bicara tersisa, yang menjadi patokan akhirnya. Maka tadi disebutkan, kalau ternyata Ramadannya 30 hari, berarti malam ganjilnya itu malam genapnya. Karena 9 hari yang tersisa, 9 malam yang tersisa itu ya malam 22. Makanya para ulama menyebutkan boleh jadi Lailatul Qadar itu di malam genap. Kalau dilihat dari awal. Malam 21, 22, 23, 24, 25. Orang kan bicaranya yang dia akan kejar malam 21. Malam 21. Ternyata bulannya genap. Berarti seharusnya malam 22. Agar kita terlepas dari semua polemik yang ada karena perbedaan tanggal itu, maka hendaklah kita di 10 malam terakhir benar-benar fokus beribadah setiap malamnya. Dan Nabi SAW memberikan contoh kepada kita, beliau itikafnya 10 malam full. Walaupun nggak harus. Ada orang kan yang itikafnya kalong. Kalong itu ya malam dia itikaf, paginya pulang. Oke, nggak apa-apa. Tapi ada lagi yang kalongnya tiap malam ganjil doang. Malam ganjil ya malam 21 buat dia. Malam 23, 21, 23, 25, 27, 29. Betul kalau bulannya 20, kalau hari Ramadannya 29 hari. Tapi kalau 30 hari, maka boleh jadi di malam genap. Menurut kita genap. Sebenarnya kalau dihitung di akhir tetap ganjil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ada kesalahan, Pak, yang dilakukan oleh banyak orang. Sebagian kita itu kalau setiap malam ganjil terus subuhnya ngelihat matahari terbit. Kata Rasulullah kan tanda Lailatul Qadar itu matahari terbitnya merah, tidak ada padanya cahaya. Tusbihu syams hamra la syu'a alaha. Kata Rasulullah SAW, tanda malam Lailatul Qadar itu paginya itu matahari terbit dalam keadaan merah dan tidak ada sinarnya. Nah, ada sebagian kita itu kerjaannya tiap pagi ngeliatin matahari, Pak. Kata Syekh Utsaimin, ini nggak benar. Ini malah membuat kita jadi menggembosi diri sendiri. Pas ngelihat matahari merah, oh udah dapat. Besok-besok nggak mau lagi bangun tuh. Yang penting udah dapat. Ini bahaya ya akal Islam. Di malam Lailatul Qadar Allah memberi kabar kepada para malaikat dengan takdir tahunan. Apa yang akan terjadi dari malam Lailatul Qadar sekarang sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Yang data itu diambil dari data yang ada di Lauhil Mahfuz. Tentu ini ada hikmah Allah menghendaki demikian. Tapi intinya Allah mengagungkan malam tersebut sehingga malam tersebut Allah kabarkan kepada malaikat apa yang terjadi sampai selama setahun sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya, yang data tersebut diambil dari data yang ada di Lauhil Mahfuz. Makanya Lailatul Qadar disebut dengan Al-Qadar karena pada malam tersebut ada malam takdir tahunan, takdir sanawi. Takdir macam-macam, ada takdir umri. Takdir umri itu takdir umur seorang yang tatkala seorang dijanin, masih dalam janin, maka fayursalu ilaihi malak, Allah kirimkan malaikat kepadanya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat disuruh mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi, disuruh catat rizkinya, ajalnya, umurnya, surga atau neraka. Itu namanya takdir berkaitan dengan umur seumur-umur orang janin tersebut. Ini salah satu bentuk takdir. Yang itu juga salah satu bentuknya adalah takdir tahunan yang datanya diambil dari Lauhil Mahfuz. Yang terakhir, apa tanda orang itu bisa dapat Lailatul Qadar? Dicatat ya. Di hati saja nyatetnya. Bukan syarat untuk disebut dapat Lailatul Qadar harus melihat kejadian luar biasa. Misalnya, saya berkali-kali iktikaf tapi nggak pernah lihat tulisan Allah di langit. Gak pernah lihat ada katanya ada cahaya yang turun. Atau lihat apa misalnya katanya pohon itu sujud
dan seterusnya, atau bermimpi melihat sesuatu yang luar biasa. Tidak ada, Pak. Kriteria seperti itu tidak ada. Nah terus yang benar gimana? Semua orang yang beribadah ketika Lailatul Qadar berarti dia dapat Lailatul Qadar. Sebagaimana perkataan Sa'id Ibnul Musayyib, seorang ulama tabi'in, Sayyidut tabi'in, pemukanya para tabi'in. Sa'id Ibnul Musayyib pernah mengatakan, "Man syahidal isya'a fi Lailatul Qadar faqad akhadha haddahu minhu." Barang siapa yang dia salat isya secara berjamaah ketika Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan jatah sebagian dari Lailatul Qadar. Jadi sak malas-malasnya seorang muslim, ketika Lailatul Qadar dia masih salat maghrib berjamaah, habis itu tidur sampai isya, terus salat isya, habis itu tidur sampai subuh, berarti dia hanya punya 2 amal ini ketika Lailatul Qadar. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya bukan memotivasi untuk malas amal. Kalau bisa diperbanyak sehingga biar dapat lebih banyak. Ibarat ketika sudah ada diskon 90%. Silahkan Anda belanja. Nanti kalau belanjanya kelipatan 1 juta cukup bayar 10.000. Misalnya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Saya cuma beli air mineral saja, Pak. Yang lain silakan. Enggak, saya cukup ini saja. Saya zuhud. Kalau dalam urusan dunia silakan. Tapi kalau urusan pahala, saya zuhud pahala. Ini zuhud salah tempat ya. Sehingga seharusnya dia kejar sebanyak-banyaknya. Intinya adalah amalan apapun yang dia kerjakan sepanjang Lailatul Qadar, maka dia terhitung mendapatkan Lailatul Qadar sesuai dengan tingkatan kadar amalnya. Lailatul Qadar fil autaril ashril awakhir akadu min ashfa'iha. Lailatul Qadar di malam-malam ganjil lebih ditekankan daripada malam-malam genap. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nabi sendiri di awal-awal syariat, beliau beriktikaf di 10 malam pertama. Kemudian beriktikaf di 10 malam kedua. Lalu setelah itu beliau beriktikaf diberitahu di 10 malam terakhir. Kemudian beliau mengatakan, "Faman ahabba an ya'takif falya'takif. Inni urituha lailata witrin wa inni asjudu sabihata fi tinin wa ma." Barang siapa yang ingin beriktikaf, maka beriktikaflah dia. Aku diperlihatkan Lailatul Qadar di malam ganjil. Malam ganjil lebih ditekankan daripada malam genap. Dan malam itu di pagi harinya aku sujud di atas tanah dan air. Berarti subuh-subuhnya itu hujan. Karena beliau sujud di atas tanah dan intinya terjadinya Lailatul Qadar pada malam ganjil lebih dianjurkan daripada malam genap. Apa ibadah yang paling afdal saat Lailatul Qadar? Maka yang pertama adalah sholat. Yang kedua baca Quran, yang ketiga berdoa. Dan usahakan baca Qurannya dan doanya di dalam sholat. Nah, ini yang paling afdal.